Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Judul renungan kita kali ini, 5 hal yang harus kita renungkan. Kita sebagai hamba Allah diperintah oleh Allah untuk selalu berpikir dan merenung. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan seperti itu. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatazakkarun, dan yang lain-lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Sahabat, ada 5 hal yang harus kita renungkan. Pertama, ciptaan Allah dan keajaibannya. Harus terenungkan adalah bagaimana ciptaan Allah dan keajaibannya. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam keistimewaan, dengan berbagai macam keajaiban, struktur tubuh manusia, organ tubuh manusia, semuanya telah merupakan hal yang harus kita renungkan dan kita pikirkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambah dan memperkuat iman kita. Banyak para ahli setelah dia meneliti tentang keajaiban manusia, tentang keajaiban makhluk, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, terkadang membuat mereka terbuka dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita renungkan nikmat Allah pada kita. Betapa banyak Allah memberikan kepada kita nikmat lahir dan nikmat batin. Semuanya itu diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib untuk merenungkannya, memikirkannya, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sahabat, lalu apa manfaat fungsi dari kita merenung tentang nikmat Allah kepada kita? Manfaatnya adalah menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah semakin besar karena kita selalu menyadari betapa banyak besar nikmat Allah kepada kita. Yang ketiga, kita merenung pahala dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat ini dan itu. Ada yang wajib, ada yang sunat. Semuanya itu harus kita renungkan agar apa? Timbul kecintaan dalam diri kita, membuat kita suka, rajin melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu merenung dalam pengertiannya mempelajari tentang hikmah apa rahasia tujuan Allah memerintahkan kita begini dan begitu, semuanya adalah tentu ada pahalanya. Yang keempat, kita merenung siksaan Allah bagi orang-orang yang durhaka. Maksudnya adalah bagaimana kita merenungkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, siksaan, bencana, murkanya kepada orang-orang durhaka. Kita baca sejarah atau kita baca Al-Quran dan hadis bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang durhaka. Semuanya itu kita renungkan. Apa tujuannya? Supaya rasa takut dalam diri kita itu semakin tinggi, agar muncul sifat takut ke dalam diri kita dan kita tidak lalai terhadap kehidupan ini. Yang kelima, merenungkan tentang kebaikan Allah kepada kita. Bagaimana begitu banyaknya Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, ihsannya. Kita renungkan apa tujuannya? Tujuannya agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bicara tentang kriteria ilmu yang bermanfaat menurut Imam Al-Ghazali. Dalam doa kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an. Lalu seperti apakah ilmu yang bermanfaat itu? Apa kriterianya? Mari kita lihat
dalam uraian dari Imam Al-Ghazali tentang ilmu yang bermanfaat itu. Yang pertama, ilmu yang bisa menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ilmu yang bermanfaat itu adalah apabila ilmu itu membuat seseorang yang berilmu semakin besar rasa takutnya kepada Allah, takut berbuat dosa, takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat orang yang berilmu itu semakin merasakan kelemahan dirinya. Dia merasakan bahwa dia itu hamba Allah yang dhaif, tetapi dia merasakan bahwa dia butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya, yaitu orang-orang yang semakin tinggi ilmunya tapi dia merasa tidak lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ilmu yang bisa menambah kecintaan kepada akhirat. Dengan bertambahnya ilmu, maka orang-orang itu akan menambah rasa cintanya kepada akhirat. Artinya, dia merasa bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang memperkecil rasa cinta kepada dunia. Bukan sebaliknya, ada orang semakin tambah ilmunya, semakin tinggi gelarnya dan banyak gelarnya, tapi kecintaannya kepada dunia semakin tinggi. Tapi ilmu yang bermanfaat menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang membuat orang semakin cinta kepada akhirat dan dia tidak terlalu cinta kepada dunia yang fana ini. Semoga bermanfaat.